Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan aspek-aspek perkembangan moral serta kesadaran beragama dan implikasi pada penyelenggaraan belajar. Anggotanya ada Ariel Mulki, Rahayu Utami, Wulan Puspitasari, dan Siska Nur Apriliana. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Ariel, pemateri kedua akan disampaikan oleh Rahayu, pemateri ketiga akan disampaikan oleh Wulan, dan pemateri terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, baik. Di sini saya Ariel Mulki akan menjelaskan materi tentang pengertian perkembangan moral dan kesadaran beragama. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, cara tingkah laku, dan kelakuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan moral adalah perubahan psikis manusia yang memungkinkan dapat mengetahui mana perilaku yang baik yang harus dilakukan dan mengetahui perilaku yang buruk yang harus dihindari berdasarkan norma-norma tertentu. Sedangkan agama berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata a yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi. Jadi dapat diartikan agama itu tidak pergi. Kita dalami, maksud dari tidak pergi ini adalah abadi, selamanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangan moral dan kesadaran agama adalah suatu kesadaran yang dimiliki manusia tentang kemampuan dalam memahami dan melakukan perbuatan. Oke, baik, kita lanjutkan kepada materi selanjutnya tentang prinsip-prinsip perkembangan moral dan kesadaran beragama spiritual. Terbagi 3 bagian. Yang pertama, tahap moral prekonvensional. Terbagi lagi kepada 2 bagian, yaitu tahap pertama, tahap orientasi terhadap kepatuhan dan hukuman. Tahap kedua, tahap relativistik hedonisme. Tahap kedua, tahap tingkat konvensional. Terbagi lagi 2 tahap. Tahap pertama, tahap orientasi mengenai anak yang baik. Tahap kedua, tahap mempertahankan norma sosial dan otoritas. Bagian ketiga, tahap tingkat postkonvensional. Terbagi 2 tahap. Tahap pertama, tahap orientasi terhadap perjanjian antara dirinya dengan lingkungan sosial. Tahap kedua, tahap universal. Perkembangan kesadaran beragama pada anak dapat dibagi dalam 3 tahapan. Yang pertama, masa kanak-kanak sampai usia 7 tahun yang ditandai dengan ciri-ciri sikap keagamaan reseptif meskipun banyak bertanya, pandangan ketuhanan yang antropomorf, penghayatan secara rohaniah masih superficial, dan hal ketuhanan yang dipahamkan secara ideosinkritik atau menurut hayalan pribadinya. Yang kedua, pada masa anak sekolah, 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun yang ditandai dengan ciri-ciri sikap keagamaan bersifat reseptif tetapi disertai pengertian, pandangan dan paham ketuhanan diterangkan secara rasional dan penghayatan secara rohaniah makin mendalam, melaksanakan kegiatan ritual diterima sebagai keharusan moral. Yang ketiga, ada masa remaja dari 12 sampai 18 tahun yang dapat dibagi ke dalam kedua subtahapan. Yang pertama, masa remaja awal, yang kedua, masa remaja akhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan kesadaran beragama. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral pada anak diantaranya a. Tingkat harmonisasi hubungan antara orang tua dan anak. B. Banyak model yang diidentifikasi oleh anak sebagai gambaran-gambaran ideal. C. Lingkungan. D. Tingkat penalaran. E. Interaksi sosial. Dan sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kesadaran beragama antara lain: A. Faktor keturunan.
B. Faktor lingkungan atau keluarga. C. Pendidikan keagamaan. D. Adanya budaya yang berkembang di masyarakat. Dampak perkembangan moral dan kesadaran beragama pada pendidikan. Manusia pada umumnya berkembang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Ketika individu memasuki usia sekolah, yakni antara 7 sampai dengan 12 tahun, individu tersebut disebut sebagai peserta didik yang akan berhubungan dengan proses pembelajaran dalam suatu sistem pendidikan. Cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, yakni memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Programnya disusun secara fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan perbedaan individual anak. 2. Tidak dilakukan secara monoton. 3. Melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar sehingga memungkinkan anak terlibat dengan menggunakan berbagai proses perkembangannya. Aspek-aspek perkembangan peserta didik yang berimplikasi terhadap proses pendidikan melalui karakteristik perkembangan moral dan religi akan diuraikan seperti di bawah ini. 1. Implikasi perkembangan moral. A. Pendidikan langsung. B. Pendidikan melalui kurikulum. C. Pendekatan klarifikasi nilai. D. Menjadikan pendidikan wahana yang kondusif bagi peserta didik. 2. Implikasi perkembangan kesadaran beragama. Anak-anak sebenarnya telah memiliki dasar-dasar kemampuan kesadaran beragama atau spiritual yang dibawanya sejak lahir. Untuk mengembangkan kemampuan ini, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, untuk melahirkan manusia ber-EQ tinggi, dibutuhkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada perkembangan aspek IQ saja, melainkan EQ dan SQ juga. Perkembangan kesadaran beragama ini membawa banyak implikasi terhadap pendidikan dan diharapkan muncul manusia yang benar-benar utuh dari lembaga-lembaga pendidikan. Untuk itu, pendidikan agama nampaknya harus tetap dipertahankan sebagai bagian penting dari program-program pendidikan yang diberikan di sekolah dasar. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.